Halo semuanya, selamat datang kembali di Tontonan Malam, channelnya alur cerita film populer masa kini. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur kisah nyata kesetiaan seekor anjing Jepang Akita terhadap tuannya. Film tersebut berjudul Hachi, A Dog's Tale. Sebagai informasi tambahan, film ini merupakan hasil remake dari film Hachiko Monogatari yang rilis di tahun 1987. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur cerita film Hachi, A Dog's Tale. Cerita diawali dengan seorang biksu yang hendak mengirimkan anjing kecil berjenis Akita ke Amerika. Tetapi saat sudah sampai di bandara Amerika dan hendak dikirimkan ke kota tujuan, anjing tersebut terjatuh dan tersesat di daerah stasiun. Anjing tersebut pun berjalan menghampiri seorang pria yang bernama Parker. Karena hari sudah larut malam, Parker mencoba untuk menitipkan anjing tersebut ke penjaga stasiun. Sebut saja Ucok. Di sini Ucok keberatan dengan hal itu. Malahan si Ucok mempunyai ide untuk membawa anjing tersebut ke penampungan hewan. Mendengar hal itu membuat Parker tidak tega dengan anjing tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah, Parker menaruh anjing tersebut di ruangan miliknya karena ia tahu bahwa istrinya tidak suka dengan anjing. Kemudian istri Parker yang bernama Kate muncul dan mengajaknya untuk kerja kelompok di malam Jumat. Di saat kerja kelompok tiba-tiba si anjing kecil malah mengganggu mereka dengan cara naik ke atas kasur. Hal itu membuat Kate kaget dan langsung marah terhadap Parker. Parker pun menjelaskan kepada Kate mengapa ia mengajak anjing kecil tersebut ke rumahnya. Setelah menjelaskan semuanya, Parker memutuskan untuk menaruh anjing kecil tersebut ke sebuah gudang bekas kandang anjingnya terdahulu. Pagi harinya, anak perempuan Parker yang bernama Andy senang akan kehadiran anjing kecil tersebut dan memohon kepada ibunya agar anjing tersebut bisa tinggal di rumah. Namun dengan cepat Kate menolaknya. Kemudian ia juga menyodorkan sebuah pamflet agar anjing tersebut bisa ditemukan pemilik aslinya. Keesokan harinya, di saat Parker akan pergi bekerja, ia turut membawa anjing tersebut dengan maksud menitipkannya ke penampungan hewan. Namun karena sudah penuh membuat petugas menolak anjing tersebut. Parker pun lantas pergi dan menuju ke sebuah toko buku milik temannya. Ia menawarkan anjing tersebut kepada temannya, namun karena kucing temannya tidak suka kehadiran anjing tersebut, membuat Parker membawa anjing tersebut pergi. Parker pun langsung menuju ke stasiun dan menanyakan kepada Ucok apakah sudah ada pemilik anjing tersebut yang datang. Ucok pun menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang datang mencari anjing tersebut. Kemudian Parker meminta pertolongan kepada Ucok untuk menyebarkan pamflet tentang anjing tersebut. Setelah itu Parker bergegas pergi menuju ke tempat kerjanya sambil membawa anjing kecil tersebut. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Parker kemudian pergi menuju ke rumah temannya yang bernama Ken dan menanyakan apa arti tulisan di keranjang anjing tersebut. Ken menjelaskan bahwa anjing tersebut berjenis Akita yang berasal dari Yamanashi, sebuah tempat di Jepang. Kemudian Ken juga melihat kalung bertuliskan Hachi yang berarti angka 8, sebuah angka keberuntungan. Parker pun kemudian menamai anjing tersebut Hachi. Selepas dari tempat Ken, Parker pun pulang ke rumah dan lagi-lagi terjadi perdebatan antara Parker dan istrinya soal Hachi. Namun di tengah perdebatan, mereka mendengar suara berisik dari salah satu ruangan. Mereka pun segera mencari sumber suara tersebut dan menemukan Hachi sudah merusak hasil karya Kate yang sudah ia buat berbulan-bulan. Melihat hal itu membuat Kate bertambah marah terhadap Hachi dan menyuruh Parker untuk tidak membawa Hachi ke dalam rumah lagi. Keesokan paginya, Parker dengan semangat mengajak Hachi bermain bola. Namun Hachi terlihat tidak begitu tertarik dengan bola tersebut. Dari dalam rumah, Andy dan Kate memantau Parker yang sedang bermain dengan Hachi. Saat sedang memantau, tiba-tiba ada telepon dari seseorang yang hendak mengadopsi Hachi. Namun setelah melihat Parker yang sangat sayang terhadap Hachi, membuat Kate mengatakan kepada orang tersebut bahwa Hachi sudah diadopsi orang lain. Beberapa tahun kemudian, Hachi semakin besar dan mulai mengerti perintah Parker. Parker yang hendak pergi bekerja menyuruh Hachi untuk tinggal di rumah. Namun karena Hachi tidak mau jauh dari Parker, membuat ia mencari jalan agar ia bisa ikut bersama Parker. Ia pun berhasil keluar dari rumah dan langsung menyusul Parker ke stasiun.
Di stasiun, Parker yang sudah siap untuk pergi bekerja tak sengaja melihat Hachi di peron stasiun dan membuat Parker bergegas turun dari kereta untuk menyuruh Hachi segera pulang ke rumah. Namun Hachi tetap menolak untuk pulang ke rumah sendirian. Karena tidak tega, Parker pun menyuruh masinis untuk meninggalkannya dan memutuskan untuk membawa Hachi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Kate menghampiri Parker dan menanyakan kenapa ia tidak bekerja. Dengan sedikit berbohong, Parker pun menjawab ia ketinggalan kereta. Kate pun kemudian menyarankan Parker untuk kembali ke stasiun dan menyerahkan pekerjaan rumah kepada Kate. Parker pun menyetujuinya dan kembali memperingatkan Hachi untuk tetap di rumah. Setelah selesai mengajar, Parker pun bergegas pulang ke rumah. Sedangkan Hachi yang merasa bosan di rumah kembali kabur dan pergi menuju stasiun untuk menyambut kedatangan tuanya. Parker yang sudah turun dari kereta bergegas keluar dari stasiun. Mengetahui Parker yang keluar dari stasiun, Hachi pun langsung menghampiri Parker dan menyambut kedatangan tuannya. Sekarang Hachi mempunyai kebiasaan baru. Setiap harinya ia pergi mengantar dan menjemput Parker di stasiun, membuat orang-orang di sekitar stasiun mulai mengenal kebiasaan Hachi. Kedekatan antar mereka pun semakin erat sampai pada pernikahan anak Parker pun Hachi juga diajak berfoto bersama. Beberapa bulan setelah pernikahan Andy, Parker yang hendak bekerja mengajak Hachi untuk mengantarnya. Namun terjadi hal yang aneh dengan Hachi. Ia tiba-tiba menggonggong dan tidak mau mengantar Parker ke stasiun. Hal itu membuat Parker heran dan mencoba menenangkan Hachi. Parker kemudian membiarkannya tetap di rumah dan ia pergi ke stasiun sendirian. Setelah Parker pergi, Hachi kemudian masuk ke dalam kandangnya dan mengambil sebuah bola mainan masa kecilnya. Setelah itu ia bergegas pergi menuju ke stasiun untuk menyusul Parker. Parker yang hendak masuk ke stasiun melihat Hachi dari kejauhan sambil membawa sebuah bola. Lagi-lagi hal itu membuat Parker heran karena selama ini Hachi tidak mau diajak bermain bola dengannya. Dan itu menjadi pertama kalinya Hachi mau bermain bola bersamanya. Karena kereta akan segera berangkat, Parker pun menyuruh Hachi untuk segera pulang ke rumah. Di ruang kelas, Parker mengajar murid-muridnya. Tak lupa ia juga membawa bola mainan Hachi. Namun saat menjelaskan materi, Parker merasakan hal aneh di dalam tubuhnya seakan nafasnya begitu berat. Dan benar saja saat akan berdiri, tiba-tiba ia jatuh pingsan dan membuat seluruh muridnya panik dan meminta pertolongan. Di depan stasiun, Hachi sudah siap menyambut kepulangan Parker dari kerjanya. Namun sampai larut malam, Parker tidak kunjung keluar dari pintu stasiun. Dan Hachi tetap pada pendiriannya. Ia tetap menunggu kedatangan Parker tuannya sampai larut malam di depan stasiun. Sampai-sampai suami Andy datang ke stasiun untuk menjemput Hachi. Di dalam kandangnya, Hachi masih belum paham apa yang sedang terjadi pada Parker. Ia hanya mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Keesokan paginya, Andy datang menjenguk Hachi. Ia memijat Hachi layaknya kebiasaan Parker memijat Hachi di pagi hari. Kemudian Michael mengajak Andy untuk segera berangkat ke pemakaman Parker. Di saat pemakaman berlangsung, ternyata Hachi tetap pergi ke stasiun untuk menjemput Parker yang padahal Parker tidak akan kembali muncul dari pintu stasiun. Sampai larut malam Hachi tetap setia menunggu kedatangan tuannya sampai-sampai ia didatangi oleh Ucok, penjaga stasiun dan menjelaskan kepada Hachi bahwa ia tidak perlu menunggu Parker lagi karena Parker tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, Kate dan anaknya membereskan barang-barang peninggalan Parker karena mereka bermaksud untuk pindah ke rumah baru dan menjual rumah tersebut. Tak lupa mereka juga membawa Hachi untuk tinggal bersama mereka. Di rumah barunya, Hachi tidak seceria di rumah lamanya. Ia terus murung sepanjang hari karena merasa kesepian tanpa kehadiran Parker. Sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk kabur dari rumah Andy dan pergi ke stasiun. Di tengah perjalanannya, ia kembali ke rumah lamanya, namun ia merasa asing karena ia tidak menemukan Parker di rumah tersebut. Hachi pun melanjutkan perjalanannya ke stasiun. Sesampainya di stasiun, Hachi pun langsung duduk di depan pintu stasiun, berharap Parker datang dan memeluknya lagi. Melihat hal itu membuat penjual hotdog pun kasihan terhadap Hachi dan memberikannya makanan kepada Hachi. Dari kejauhan datanglah Andy untuk menjemput Hachi pulang ke rumah.
Lagi-lagi Hachi pun tampak murung di rumah Andy. Ia merasa kesepian dan rindu akan Parker. Melihat Hachi yang terus murung membuat Andy tidak tega dan akhirnya dengan berat hati membiarkan Hachi pergi ke stasiun. Seperti kebiasaannya, Hachi kemudian datang ke stasiun dan duduk untuk menunggu kehadiran tuanya. Sampai-sampai karena kesetiaan Hachi terhadap tuanya, membuat seorang reporter datang ke stasiun untuk meliput kisah Hachi. Kisah tentang Hachi mulai tersebar dan banyak orang tahu tentang kisah kesetiaannya menunggu tuanya di stasiun. Sampai-sampai banyak orang yang menitipkan uang ke penjaga stasiun untuk membelikannya makanan dan merawatnya. Suatu hari teman almarhum Parker yaitu Ken datang menjenguk Hachi di stasiun. Ia juga bertemu dengan penjual hotdog yang juga merawat Hachi. Ia menjelaskan kepada Ken bahwa sekarang stasiun tersebut adalah rumah bagi Hachi. Semua orang juga peduli terhadap Hachi, mulai dari memberikan makan atau hanya sekedar menyapanya. Hari demi hari, musim demi musim, tahun demi tahun berganti. Tanpa bosan, Hachi tetap setia menunggu tuanya di depan stasiun. 9 tahun berlalu setelah kepergian Parker. Kate, istri almarhum Parker, datang ke makam suaminya. Di pemakaman, ia bertemu dengan Ken yang juga ikut berziarah ke makam Parker. Setelah kembali dari makam dan hendak pulang, Kate melihat Hachi dengan bulu yang kotor duduk di depan stasiun. Inilah momen yang membuat sedih karena Kate tidak menyangka bahwa selama bertahun-tahun Hachi tetap menunggu kedatangan Parker di depan stasiun. Sudah 9 tahun berlalu, berbagai musim telah dilewati Hachi hanya untuk setia menunggu kedatangan Parker yang seperti kita tahu bahwa Parker tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Hachi yang sudah cukup tua mulai lelah di depan stasiun. Hachi kemudian memejamkan matanya yang kemudian mengingat kembali kenangannya bersama Parker. Mulai dari mengajaknya bermain sampai kebiasaan menjemputnya dari pulang bekerja di depan stasiun. Namun tepat di malam itu juga merupakan malam terakhirnya menunggu Parker di stasiun. Karena Hachi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan dapat bertemu kembali dengan tuannya di keabadian. Dan film pun berakhir. Sedikit fakta tentang Hachi. Hachiko lahir di Odate, Jepang pada tahun 1923. Sejak kematian tuanya yaitu Profesor Ueno, Hachi selalu kembali ke stasiun Shibuya untuk menunggu tuanya selama 9 tahun. Hachiko akhirnya meninggal dunia pada bulan Maret tahun 1934. Patung Hachiko pun juga dibangun di depan stasiun Shibuya untuk mengenang kesetiaan Hachiko terhadap tuanya. Itulah sebuah alur kisah nyata kesetiaan seekor anjing bernama Hachiko terhadap tuannya. Sebuah kisah yang mampu memberikan arti kesetiaan kepada semua orang. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi pengingat akan pentingnya arti kesetiaan. So, akhir kata, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Apabila kalian punya rekomendasi film inspiratif lainnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.